Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang neraca pembayaran, modal asing, dan utang luar negeri. Wait, sebelum kita melanjutkan video ini, aku minta kamu klik tombol like, comment, and share di bawah. Subscribe juga boleh. Just click it, gratis. Pencet aja, mau dipencet, tonjok, terserah. Cium juga boleh. Aku tungguin 5 detik. Alright, go. Oke, thank you. Welcome, enjoy this video. Yang pertama, kita akan membahas tentang neraca pembayaran. Sebelumnya, apa sih neraca pembayaran itu? Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintahan asing, dan transaksi finansial. Pada umumnya, neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan, neraca lalu lintas modal, finansial, dan item-item finansial. Nah, pembahasan selanjutnya ada komponen neraca pembayaran. Ada 3 komponen dalam neraca pembayaran. Yang pertama ada transaksi berjalan atau current account, yang kedua ada neraca modal atau capital account, dan yang ketiga ada cadangan devisa negara atau official reserve account. Pembahasan terkait dengan transaksi berjalan atau current account. Transaksi berjalan atau current account merupakan bagian dari neraca pembayaran yang berisi arus pembayaran jangka pendek atau mencatat transaksi ekspor-impor barang dan jasa. Transaksi berjalan merupakan ukuran posisi perdagangan internasional yang luas. Nah, komponen transaksi berjalan meliputi neraca perdagangan dan neraca barang dan jasa. Pembahasan mengenai neraca perdagangan. Neraca perdagangan secara sederhana merupakan selisih atau perbedaan antara ekspor dan impor. Jika impor lebih tinggi dari ekspor, maka yang terjadi adalah defisit neraca perdagangan. Begitupun sebaliknya, jika ekspor lebih tinggi dari impor, yang terjadi adalah surplus. Kemudian pembahasan tentang neraca barang dan jasa. Neraca barang dan jasa adalah neraca perdagangan ditambah jumlah pembayaran bunga kepada para investor luar negeri dan penerimaan dividen dari investasi luar negeri, serta penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pariwisata dan transaksi-transaksi ekonomi lainnya. Kemudian ada neraca modal atau capital account. Neraca modal atau capital account merupakan bagian dari neraca pembayaran yang mencerminkan perubahan-perubahan dalam kepemilikan aset jangka pendek dan jangka panjang, seperti saham, obligasi, dan real estate suatu negara. Nah, untuk dapat membeli aset luar negeri diperlukan valuta asing. Dengan demikian, arus modal neto menggambarkan demand terhadap valuta asing. Nah, nilai valuta asing ditentukan oleh demand falas untuk membeli barang-barang dan jasa dan demand terhadap falas untuk membeli aset. Kemudian ada cadangan devisa negara atau official reserve account. Cadangan devisa negara atau official reserve account terdiri dari yang pertama, cadangan internasional yang terdiri dari emas dan aset luar negeri yang dapat diperdagangkan. Kemudian, peningkatan dalam tiap aset tercatat sebagai debit. Yang terakhir, penurunan cadangan aset tercatat sebagai kredit. Pembahasan berikutnya ada fungsi neraca pembayaran. Banyak sekali fungsi neraca pembayaran, di antaranya meliputi yang pertama sebagai alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa. Yang kedua sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Yang ketiga sebagai alat untuk memperoleh informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri. Yang keempat sebagai alat untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. Dan yang terakhir sebagai alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Berikutnya ada manfaat neraca pembayaran. Banyak sekali manfaat neraca pembayaran yang meliputi pembukuan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri,
mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara, mengetahui mitra usaha suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional, mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara, indikator yang akan dipertimbangkan oleh negara donor untuk memberikan bantuan keuangan, indikator fundamental ekonomi selain tingkat inflasi, pertumbuhan GNP, dan sebagainya, sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi, mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal, mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional, dan mengambil kebijakan di bidang politik internasional. Berikutnya ada tahapan dalam neraca pembayaran. Di setiap negara cenderung memiliki beberapa tahapan dalam neraca pembayarannya, dari segi debitur muda hingga dengan kreditur magia. Yang pertama, negara debitur muda, di mana pada tahapan ini suatu negara lebih banyak mengimpor daripada mengekspor, selisih di antara keduanya ditutup melalui pinjaman luar negeri sehingga memungkinkan negara tersebut menumpuk modal. Yang kedua, negara debitur magia, di mana pada tahapan ini neraca perdagangan suatu negara telah surplus, tetapi pertumbuhan dividen dan bunga yang harus dibayarkan untuk pinjaman luar negeri menjadikan saldo neraca modalnya kurang seimbang. Ketiga, negara kreditur muda, di mana pada tahapan ini suatu negara mengembangkan ekspornya secara luar biasa, bahkan negara meminjamkan uang kepada negara-negara lain. Dan yang terakhir, negara kreditur madia, di mana pada tahapan ini pendapatan modal dan investasi luar negeri memberikan surplus cukup besar terhadap pos tak tampak yang kemudian diseimbangkan dengan defisit neraca perdagangan. Nah, berikutnya ada masalah dalam analisis neraca pembayaran. Ada dua masalah dalam menganalisis neraca pembayaran. Yang pertama, seringkali mengabaikan antara transaksi internasional yang satu dengan yang lain, sehingga ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran diasosiasikan dengan satu transaksi saja tanpa melihat hubungannya dengan yang lain. Contohnya, investasi di luar negeri dianggap menambah defisit neraca pembayaran karena menyebabkan terjadinya aliran modal keluar. Akan tetapi, jika ditinjau lebih lanjut, investasi ini nantinya akan menunjang kegiatan ekspor bahan mentah atau lainnya. Dengan demikian juga pemberian bantuan dari negara lain akan menambah defisit neraca pembayaran, padahal kebanyakan bantuan itu terutama dari negara maju berupa bantuan dalam bentuk uang yang dibelanjakan di dalam negeri maupun bantuan terikat, yang artinya bantuan tersebut digunakan untuk membeli barang-barang yang dihasilkan oleh negara pemberi bantuan. Kemudian yang kedua, surplus dalam transaksi yang sedang berjalan sering dianggap baik. Sebaliknya, defisit dianggap jelek. Anggapan semacam ini tidak selalu benar. Defisit atau surplus di dalam transaksi yang sedang berjalan tidak perlu dikhawatirkan selama defisit atau surplus tersebut diimbangi dengan aliran modal masuk atau keluar dalam jumlah yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang modal asing. Apa sih modal asing itu? Pengertian penanaman modal asing dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 ditegaskan bahwa penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam artian bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Pengertian modal asing dalam undang-undang ini menurut dua pasal ialah 1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. Yang kedua, alat-alat untuk perusahaan dan alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. Yang ketiga, hasil perusahaan yang
yang berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini diperkenankan ditransfer yang dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia. Lalu, secara umum arus modal asing dapat bersifat hal berikut. Yang pertama, portofolio investment, yaitu arus modal internasional dalam bentuk investasi aset-aset finansial seperti saham atau stok, obligasi atau bond, dan commercial papers. Dan yang kedua, direct investment, yaitu investasi real dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku, dan persediaan di mana investor terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. Selanjutnya yaitu utang luar negeri. Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Pada studi kasus ini, kami mengambil sebuah kasus mengenai utang luar negeri atau ULN negara Indonesia pada Oktober tahun 2020 tumbuh melambat. Hal ini dapat kita lihat pada posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat total sebesar 413,4 miliar dolar Amerika Serikat yang terdiri dari utang luar negeri sektor publik dan utang luar negeri sektor swasta. Pada utang luar negeri sektor publik atau pemerintah dan bank sentral, yakni sebesar 202,6 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara pada utang luar negeri sektor swasta, termasuk BUMN, sebesar 210,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan utang luar negeri pada akhir Oktober 2020 tercatat sebesar 3,3%, menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya, yakni sebesar 3,8%. Hal ini terjadi terutama dipengaruhi oleh perlambatan utang luar negeri pemerintah. Perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah dapat kita lihat pada bulan Oktober 2020 tercatat sebesar 199,8 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 0,3%, menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan September 2020 yakni sebesar 1,6%. Perlambatan pertumbuhan ini dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman luar negeri pemerintah di tengah kembalinya aliran masuk modal asing di pasar surat berharga negara. Seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun dan persepsi positif investor yang tetap terjaga terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik, ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas termasuk untuk menangani pandemi COVID-19 dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yang diantaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yakni sebesar 23,8% dari total PLN pemerintah. Kemudian ada sektor konstruksi yakni sebesar 16,6%, kemudian sektor jasa pendidikan yakni 16,5%, kemudian sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib yakni 11,8%, kemudian yang terakhir yakni sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 11,4%, yang mana telah dijelaskan pada ULN pemerintah mengalami perlambatan pertumbuhan, namun pada ULN swasta justru mengalami peningkatan pertumbuhan. Dapat kita ketahui
pada bulan Oktober 2020 tercatat 6,4%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya, yang mana bulan sebelumnya hanya bertumbuh 6,1%. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ULN lembaga keuangan sebesar 0,1% setelah mencatat kontraksi 0,9% pada bulan sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan relatif stabil sebesar 8,3%. Berdasarkan sektornya, ULN terbesar dengan pangsa mencapai 77,4% dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan. Struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat karena didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto pada akhir Oktober 2020 sebesar 38,8%, meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 38,1%. Sementara itu, struktur utang luar negeri Indonesia yang tetap sehat tercermin dari besarnya pangsa utang luar negeri berjangka panjang yang mencapai 89,1% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. Some a ball boy, some of them a holla. Sight them a come from me satellites, can I see the army a man. People take we bother, tactically place MC on every corner. One man a rude boy, guard the barrier, coachy. Ambush them with the fire, empty place the nose. Better pull it at ya, cause if we catch you, say preface, well you get touch ya. Can I see the army a man, push them with the fire, with the army a man. Can I see the army a man, with the army a man. Empty place the nose, with the army a man. Can I see the army a man, with the army a man. Matur suwun.